Masa Prapaskah mempunyai dua makna. Yang pertama, masa persiapan Hari Raya Paskah, dan yang kedua, masa pertobatan. Sebagai masa persiapan merayakan Hari Raya Paskah, dikatakan demikian dalam Konstitusi Liturgi Sacrosanctum Concilium artikel ke-109. Hendaknya baik dalam liturgi maupun dalam katekese liturgi ditampilkan lebih jelas dua ciri khas masa 40 hari, yakni terutama mengenangkan atau menyiapkan baptis dan membina pertobatan. Masa itu cara lebih intensif mengajak umat beriman untuk mendengarkan sabda Allah dan berdoa, dan dengan demikian menyiapkan mereka untuk merayakan misteri Paskah. Disampaikan pula demikian, puasa Paskah hendaknya dipandang keramat dan dilaksanakan di mana-mana pada hari Jumat Kenangan Sengsara dan Wafat Tuhan. Dan bila dipandang berfaedah, diteruskan sampai Sabtu Suci, supaya dengan demikian hati kita terangkat dan terbuka untuk menyambut kegembiraan hari kebangkitan Tuhan. Dari dua pernyataan ini, ditegaskan dan ditekankan bahwa masa Prapaskah dijalani untuk mempersiapkan kepantasan bagi seluruh umat di dalam merayakan Hari Kebangkitan Tuhan. Masa Prapaskah sebagai masa pertobatan dinyatakan dalam kitab hukum kanonik Kanon 1249. Semua orang beriman Kristiani wajib menurut cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Tetapi agar mereka semua bersatu dalam suatu pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat, di mana umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk doa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia dan terutama dengan berpuasa dan berpantang menurut norma kanon-kanon berikut. Waktu dan hari tobat dinyatakan demikian. Hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja ialah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga masa Prapaskah. Ini terdapat dalam Kanon 1250. Sedangkan dalam Katekismus Gereja Katolik alinea 1438 dinyatakan masa dan hari pertobatan dalam tahun gereja, masa puasa, tiap hari Jumat sebagai kenangan akan kematian Tuhan adalah waktu pembinaan hidup pertobatan gereja. Menjadi jelas bagi kita bahwa hari dan waktu pertobatan bersama itu adalah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga secara khusus pada masa Prapaskah. Pertobatan sendiri dipahami dan diartikan dan dimengerti sebagai berikut yang terdapat di dalam Katekismus Gereja Katolik alinea 1431. Pertobatan adalah satu penataan baru seluruh kehidupan, satu langkah balik, pertobatan kepada Allah dengan segenap hati, pelepasan dosa, berpaling dari yang jahat, yang dihubungkan dengan keengganan terhadap perbuatan jahat yang telah kita lakukan. Sekaligus ia membawa kerinduan dan keputusan untuk mengubah kehidupan, serta harapan atas belas kasihan ilahi dan bantuan rahmat-Nya. Pertobatan itu bukan perbuatan manusia belaka. Ia adalah usaha hati yang patah dan remuk, yang oleh rahmat diyakinkan dan digerakkan untuk menjawab cinta Allah yang berbelas kasihan, yang lebih dahulu mencintai kita. Pertobatan itu pertama-tama adalah karya rahmat Allah yang membalikkan hati kita kembali kepadanya. Bawalah kami kembali padamu, ya Tuhan,
maka kami akan kembali. Di sini juga ditegaskan bahwa selain pertobatan itu merupakan niat dari masing-masing pribadi, tetapi pertobatan juga adalah karya rahmat Allah. Allah lah yang menggerakkan setiap hati manusia untuk menjalani pertobatan dalam dirinya. Wujud pertobatan dalam Katekismus Gereja Katolik alinea 1434 dinyatakan demikian. Tobat batin seorang Kristen dapat dinyatakan dalam cara yang sangat berbeda-beda. Kitab suci dan para bapak gereja berbicara terutama tentang 3 bentuk, yaitu puasa, doa, dan memberi sedekah sebagai pernyataan pertobatan terhadap diri sendiri, terhadap Allah, dan terhadap sesama. Dalam kanon 1249, Kitab Hukum Kanonik, disampaikan demikian. Dalam masa pertobatan, umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk doa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia dan terutama dengan berpuasa dan berpantang. Dari apa yang disampaikan di sini, ditegaskan pada kita bahwa wujud pertobatan Kristiani adalah puasa, doa, amal kasih. Atau sekarang urutannya lebih sering kita sebut doa, mati raga, dan amal kasih. Ketiga-tiganya merupakan satu wujud pertobatan. Maka bagi setiap orang Kristiani yang ingin melakukan pertobatan, maka 3 hal itu yang harus dijalankan. Tidak bisa hanya salah satu atau kurang dari satu. Sebab wujud pertobatan yang kita yakini ya dan juga menjadi ajaran dari gereja kita berdasarkan dari sabda Tuhan serta tradisi dalam gereja kita adalah 3 bentuk tadi. Doa, mati raga, dan amal kasih. Nah, sekarang coba kita tegaskan kembali makna Prapaskah sebagai masa pertobatan, namun sekaligus juga sebagai masa persiapan merayakan Hari Raya Paskah. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan bagi umat. Dan dengan bertobat, setiap pribadi akan kembali menjadi anak Bapa yang sejati, sehingga ia pantas untuk merayakan Paskah dan pantas menerima penebusan Kristus sehingga mengalami keselamatan. Pertobatan ini dijalani dengan berdoa, mati raga, dan amal kasih. Semoga di sini menjadi semakin jelas ya bagi kita bahwa masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi setiap umat untuk memulihkan kembali dirinya sebagai anak Bapa, sehingga ia pantas untuk merayakan Paskah dan terlebih pada saat nanti yang sungguh-sungguh diperbolehkan mengalami anugerah keselamatan yang telah dilaksanakan oleh Tuhan sendiri melalui peristiwa wafat, sengsara, dan kebangkitannya yang kita rayakan ya pada setiap hari raya Paskah. Dan wujud dari pertobatan ini kita jalani ya dengan berdoa, mati raga, dan amal kasih. Nah, saudara-saudari sekalian, setiap tindakan yang berdasarkan iman dan ada hubungannya erat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mempunyai nilai spiritual. Demikian juga dengan perbuatan tindakan pertobatan yang dijalani oleh tiap orang. Apa nilai spiritualnya? Dinyatakan bahwa doa, mati raga, dan amal kasih
Selain sebagai wujud pertobatan sekaligus adalah silih atas dosa. Ini bisa kita lihat di dalam Katekismus Gereja Katolik alinea 1459. Ya, dituliskan demikian. Banyak dosa menyebabkan kerugian bagi sesama. Orang harus dapat mungkin mengganti rugi. Umpamanya, mengembalikan barang yang dicuri, memperbaikan nama baik orang yang difitnah, memberi silih untuk penghinaan. Keadilan sendiri sudah menuntut ini. Tapi di samping itu dosa melukai dan melemahkan pendosa sendiri. Demikian pula hubungannya dengan Allah dan dengan sesama. Absolusi menghapuskan dosa namun tidak mengatasi semua ketidakadilan yang disebabkan oleh dosa. Setelah pendosa mengangkat diri dari dosa, ia masih harus mendapat kesehatan rohani yang penuh. Ia harus membuat silih untuk dosa-dosanya. Harus memperbaiki kesalahan atas suatu cara yang cocok. Penyilihan ini juga dinamakan penitensi. Di sini disampaikan bahwa setelah seseorang mendapatkan pengampunan dosa, ia masih harus melakukan suatu tindakan tertentu yang bertujuan untuk mengganti rugi dari kerugian yang telah dia buat karena dosa, untuk menyembuhkan luka yang terjadi karena dosa, untuk memperbaiki sesuatu hal yang telah rusak karena dosa. Nah, tindakan inilah yang disebut dengan silih. Maka, setiap doa yang kita ucapkan, mati raga, dengan puasa dan pantang yang kita jalani, serta amal kasih yang kita lakukan, termasuk menyisihkan dana bagi kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel yang dimasukkan ke kotak APP, semuanya itu adalah wujud silih atas dosa kita. Doa, mati raga, dan amal kasih yang dijalani dengan penuh kesadaran sebagai wujud pertobatan, selain menghasilkan buah yang bermanfaat bagi kejasmanian kita, terlebih akan berdaya guna bagi keselamatan jiwa kita. Jiwa kita yang luka karena dosa mendapatkan kesembuhan dari doa. Mati raga dan amal kasih yang kita lakukan, dan diri kita pun menjadi pulih sebagai anak Bapa yang sejati. Inilah nilai spiritual yang terkandung dalam pertobatan yang kita jalani selama masa Prapaskah dengan wujud doa, mati raga, dan amal kasih. Pada kesempatan ini, saya juga akan menyampaikan sedikit ya mengenai Kotak Aksi Puasa Pembangunan atau Kotak APP yang ada kaitan erat dengan tindakan amal kasih sebagai wujud pertobatan kita. Dalam konteks perbuatan amal kasih sebagai bagian dari wujud pertobatan, Kotak APP menjadi sarana bantu bagi kita. Adanya Kotak APP memudahkan kita dalam menjalankan tindakan amal kasih dengan menyisihkan sebagian harta kita. Yang dimaksud di sini adalah karena perwujudan dari pertobatan kita itu ada 3 kegiatan, yaitu doa, mati raga, amal kasih, maka ketiga-tiganya harus kita jalankan. Nah, kebanyakan di antara kita itu mungkin mengalami kesulitan atau keterbatasan waktu untuk bisa melaksanakan wujud yang ketiga, yaitu amal kasih. Untuk berbuat baik kepada yang lain, berbagi dengan yang lain. Nah, maka gereja menyediakan kotak APP ini. Sehingga dengan memasukkan sebagian dana ke kotak APP ini, ya kita menjalankan tindakan amal kasih. Sehingga wujud pertobatan kita bisa terpenuhi semuanya.
Nah, begitu ya yang dimaksud dari pernyataan ini. Dana yang dimasukkan ke kotak APP adalah dana hasil mati raga, baik puasa maupun pantang. Yang dimaksud adalah pada hari Rabu Abu, setiap hari Jumat selama masa Prapaskah dan Jumat Agung, saat kita menjalani pantang atau puasa, dana yang biasanya kita gunakan untuk biaya makan, kita masukkan ke kotak APP. Dan sangatlah baik disertai dengan doa. Antara lain ya, sebagai contoh doanya, ya Bapa, semoga pertobatan kami ini berdaya guna bagi keselamatan kami. Ataupun juga bisa rumusan doa lain, ditambah juga, ya semoga pertobatan kami ini berdaya guna bagi keselamatan kami dan juga bagi sesama kami dan lain-lainnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya supaya sungguh-sungguh kita dengan penuh kesadaran memasukkan dana ke kota APP itu sebagai wujud pertobatan kita. Bukan hanya sekedar kita mengumpulkan dana untuk kegiatan sosial. Bukan itu. Sebab ya, dana yang kita masukkan kota APP itu ya walaupun itu mempunyai nilai sosial, tapi terlebih bagi kita yang mau kita gali ya, yang mau kita harapkan adalah nilai spiritualnya. Nah, maka dengan kesadaran yang penuh ya, bahwa ini menjadi bagian dari perwujudan pertobatan kita, dana itu pun adalah dana dari hasil mati raga kita. Bukan hanya sembarang ada dana dimasukkan dan diteguhkan, ditegaskan dengan doa yang diucapkan. Dengan begitu, dana yang terkumpul bukan sekedar bernilai secara nominal rupiah, ya, namun juga mempunyai nilai spiritual ya bagi kita. Lain halnya jika kotak APP kita isi dengan semau kita atau baru kita isi menjelang akan dikumpulkan. Uang yang ada di dalamnya tetap hanya bernilai nominal rupiah, tidak berdaya guna bagi keselamatan jiwa kita. Tidak bisa kita dapatkan ya nilai spiritualnya. Nah, jadwalnya seperti apa untuk bisa mengisi? Ya, saat Rabu Abu. Kemudian, setiap hari Jumat selama masa Prapaskah, pada saat Jumat Agung, dan sangatlah baik kalau di luar hari itu ya, hari-hari yang biasa ya kita memberikan memasukkan dana ke kotak APP. Kita teguhkan apa yang telah kita dalami ini dengan firman Tuhan yang diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 58 ayat 6 sampai 9. Tuhan Allah berfirman, "Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Sabda Tuhan menyampaikan pada kita dengan jelas, bagi siapa saja yang menjalankan pertobatannya dengan sungguh dalam tindakan yang nyata,
dengan kebaikannya kepada sesama, amal kasihnya kepada mereka yang tersingkir, yang miskin, akan sungguh-sungguh mendapatkan anugerah dari Tuhan. Yaitu apa? Terangmu akan merekah, lukamu akan pulih dengan segera. Terlebih luka-luka yang ada dalam jiwa kita karena dosa. Dan di saat kita memanggil-manggil Tuhan, Tuhan akan segera menjawab. Kita berteriak minta tolong kepadanya, dan ia pun akan langsung menanggapinya. Ini aku. Sungguh luar biasa, saudara-saudari yang terkasih. Semuanya ini akan terjadi dalam diri kita jika kita menjalani masa pertobatan kita selama masa prapaskah ini, dan kapanpun juga ya, dengan sepenuh hati, dengan tiga bentuk, tiga wujudnya: doa, mati raga, dan amal kasih. Akhirnya, mari kita jalani masa prapaskah kita, masa pertobatan kita, masa persiapan merayakan Raya Paskah kita dengan baik. Dan semoga Tuhan sungguh-sungguh menyertai kita, meneguhkan kita, dan memberikan rahmat kekuatan kepada kita semuanya.